Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian qobliyah maghrib atau kajian menjelang maghrib rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat sempat, terlebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan semua kenikmatan ini bisa kita syukuri dengan syukur yang sebenarnya, syukur yang sesungguhnya, dengan ucapan alhamdulillah, dan dilanjutkan dengan melakukan peningkatan amal ibadah terlebih di bulan Ramadan ini. Semoga hidayah iman dan Islam bisa kita nikmati sampai akhir hayat kita, sehingga kita ditulis sebagai hamba-hamba Allah yang ujung hayatnya adalah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan pada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri toladan kepada kita sekalian bagaimana cara menjalani hidup di dunia ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang akan menuju kepada jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibunya enggak ada. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita sore hari ini akan melanjutkan tafsir surat Asy-Syura. Dalam pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas ayat 1 sampai 5. Perlu saya tegaskan lagi, surat Asy-Syura ini termasuk kategori surat Makkiyah. Dalam Al-Quran terbagi dua, antara surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Surat Makkiyah biasanya berisi tentang tauhid, pengesaan Allah, yang diturunkan kepada Rasulullah sebelum Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah, walaupun turunnya tidak di kota Mekah. Sedang surat-surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, walaupun turunnya tidak di Madinah. Jadi acuan untuk melihat apakah surat itu dalam kategori surat-surat Makkiyah atau Madaniyah, acuannya, batasannya adalah hijrahnya Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ayat yang ke-6 dan seterusnya. Saya akan baca terlebih dulu. Bapak-bapak dan hadirin sekalian bisa membuka Al-Qur'annya
Ya, surat Asy-Syura surat ke-42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Sampai ayat 10 kita baca. Mari kita pelajari satu persatu mulai dari ayat 6. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Artinya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka, adapun engkau Muhammad bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. Hadirin rahimakumullah, ayat ini masih ada korelasi dengan ayat sebelumnya. Ayat kelima, Allah menjelaskan bahwa Allah punya zat, punya sifat huwal ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan rentetan ayat itu ditegaskan bahwa para malaikat memintakan ampun kepada manusia atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan manusia. Sehingga Allah pun memberikan ampunan dengan penegasannya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Di ayat ke-6 ini Allah sedikit memerinci kejadian apa yang sudah terjadi terhadap manusia sehingga malaikat perlu memintakan ampun untuk manusia. Maka di ayat 6 ini Allah katakan walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah.
maka Allahu hafizun alaihim. Allah maha mengawasi mereka. Kata-kata pelindung hal yang gaib terkadang tidak nalar di akal manusia. Allah akan melindungi kita dengan cara yang seperti apa? Toh dalam keseharian kita hidup sesama manusia. Kalau toh minta perlindungan ya kepada orang-orang yang lebih tinggi derajatnya, orang-orang yang lebih kuat tenaganya. Tetapi kenapa di sini Allah menegaskan ada orang-orang, ada manusia yang meminta perlindungan kepada selain Allah? Untuk menjelaskan hal ini, kita akan kembali kepada sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah setelah selesai melakukan perang, maka Rasulullah karena capek bersandar di bawah pohon, berteduh, ada semilir angin sambil istirahat. Kemudian mata Rasulullah terpejam. Tidak lama kemudian ada musuh Allah yang menunggang kuda dengan gagahnya sudah berdiri di depan Rasulullah yang terduduk itu. Sudah menghunuskan pedang di atas kepalanya Rasulullah. Maka orang itu, orang jahiliyah itu, karena kudanya berisik, Rasulullah terbangun, melek. Begitu melek ternyata sudah ada pedang di atas kepalanya Rasulullah. Masih ingat orang ini siapa, orang jahiliyah ini? Daksur. Atau ada juga yang menyebutnya Duksur. Maka si Daksur yang masih jahiliyah ini dengan gagahnya di atas kuda mengatakan, "Ya Muhammad, siapa yang akan menjadi pelindungmu? Siapa yang akan menolongmu dari tebasan pedangku ini?" Maka Rasulullah dengan tenangnya, dengan mantapnya mengatakan, "Allah yang akan menolongku dari pedangmu ini. Allah." Mendengar kalimat Allah, si Daksur ini gemeter. Yang tadinya gagah beringas ingin membunuh Rasulullah, gemeter. Kekuatannya hilang. Begitu gemeter kemudian pedang ini jatuh ke tanah, plek. Gantian Rasulullah bangun, diambil pedangnya. "Ya laknatullah, wahai musuh Allah, sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu? Siapa yang akan menjagamu dari tebasan pedang ini?" Gemeter Daksur. Daksur gemeter. Maka si Daksur menjawab, "Tidak ada yang bisa menyelamatkan aku kecuali dirimu Muhammad." Artinya saat itu Daksur menyerah, tidak ada perlawanan, karena pedang sudah dihunuskan. Kita tahu pedangnya untuk berperang itu sekali tebas itu leher putus. Tidak seperti pedangnya kita yang untuk menggorok hewan kurban itu. Itu pedang sekali tebas leher putus. Maka begitu mendengar jawaban Daksur bahwa dia sudah menyerah, dan dengan kemurahan hatinya Rasulullah memberikan maaf, maka pedang itu dikembalikan kepada Daksur. "Ambil pedangmu, segera pergi dari hadapanku."
Maka Daksur pun segera pergi, tetapi tidak lama kemudian Daksur datang lagi. Langsung mendatangi Rasulullah lagi. Ya Muhammad, saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Langsung saat itu Daksur yang awalnya memusuhi Islam, yang awalnya ingin membunuh Rasulullah, langsung masuk Islam. Allahu Akbar. Inilah kekuatan kalimat Allah ketika diucapkan dengan hati yang penuh keyakinan. Yakin 100% Allah yang akan menolong, maka terjadi betul. Maka inilah terjemahan di antara Allah menjadi pelindung. Nah hadirin sekalian, pertanyaan ringan, sudahkah Allah kita jadikan pelindung? Atau kita hanya sekedar mengatakan Allah pelindung, tetapi kita masih mencari perlindungan selain Allah? Maaf, saya kadang-kadang kalau bertamu ke rumah orang, di atas pintu terkadang ada sesuatu yang ditempelkan di situ, yang orang-orang menyebut itu adalah raja. Tujuannya apa? Ketika kita tanya, itu rajahmu gunanya buat apa? Katanya buat melindungi rumah, biar tidak diganggu setan. Buat jaga-jaga rumah, biar seisi rumah selamat. Jadi pelindung orang itu sudah bukan Allah lagi, tapi pelindungnya adalah raja. Ada juga orang yang pakai akik. Kalau zaman dulu akik itu identik dengan dunia perdukunan. Katanya itu akikmu isinya apa? Ini khodamnya, ini itu. Wah ini akik ini punya kekuatan ini itu. Dengan bangganya menyampaikan hal itu ke orang lain. Dengan bangganya mengakui bahwa akik ini punya kekuatan yang bisa melindungi jiwa raga saya, yang bisa melindungi diri saya. Ini masih banyak terjadi. Kekuatan-kekuatan selain Allah ini masih banyak diyakini oleh kaum muslimin. Dan inilah yang disebut dengan kesyirikan. Menggantungkan kekuatan kepada selain Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang kita sebagai orang Islam kadang terkecoh dengan tampilan orang. Kalau dukun itu bajunya hitam, dia nggak pernah sholat, itu jelas mungkin kita akan menganggap sebagai dukun. Tetapi kalau dukun itu maaf seribu maaf, bajunya pakai jubah, pakai koko, pakai sorban, tetapi dia mengajarkan hal-hal seperti ini. Kadang ada orang datang diberikan benda, katanya ini bisa punya kekuatan ini itu. Yang memberikan itu adalah maaf orang-orang yang biasa pakai jubah, orang-orang yang biasa pakai sorban. Maka saya sering katakan dukun itu ada dua macam. Dukun yang berjubah hitam dan dukun yang berjubah putih. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dan ini adalah pokok permasalahan dari Islam. Islam dari awal itu memberantas kesyirikan. Akan tetapi sampai hari ini
masih banyak kaum muslimin yang terjebak dalam kesyirikan itu sendiri. Maka ada sebuah doa yang mestinya kita ucapkan, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kesyirikan yang aku tahu ataupun yang saya nggak tahu. Sangat rentan sekali. Ketika kita bicara hal-hal yang gaib, Masya Allah, paling mudah orang itu akan digelincirkan dengan hal-hal yang gaib. Keimanan itu akan runtuh ketika diseret kepada hal-hal yang gaib. Jangan lewat sana, itu pohon itu angker. Pohon itu ada penunggunya. Bahkan kadang-kadang ayo rame-rame kita ke sana supaya kita selamat. Kita kasih sajen. Oh, kuburan di sana itu kuburannya angker, kuburan keramat, kuburan orang sakti. Biar kuburan itu tidak marah, biar kuburan itu tidak mengganggu kita perlu kita uri-uri. Kita uri-uri. Kita hidup-hidupi. Kita adakan acara-acara di situ. Biar yang di dalam kubur itu senang tidak mengganggu kita. Bahkan hadirin sekalian, kita ini sudah dijebak oleh orang-orang musyrikun, orang-orang yang anti Tuhan, orang-orang yang anti Allah. Dengan ditampilkannya tayangan-tayangan film sinetron yang berbau mistis. Kalau saya tanya ke anak-anak, nggak usah ke bapak-bapak, ke anak-anak. Nak, pocong itu seperti apa? Oh, pocong itu pakainya mori putih, diikat atasnya, jalannya loncat-loncat. Sampai seperti ini ditanamkan sejak kecil. Dan kita yang dari kecil sampai tua wis nglothok. Nek takoki pocong itu apa? Ya yang seperti itu. Yang pakai mori putih, diikat atasnya, bawahnya diikat, jalannya loncat-loncat. Pertanyaannya, sampean pernah weruh pocong dhewe apa durung? Ya urung lah, tapi nang tipi-tipi kaya kae. Itulah kelakuannya para orang-orang musyrik, para dukun. Untuk menakut-nakuti kita orang yang beriman supaya gampang sekali digelincirkan dari keimanan. Gendruwo, jenengan sudah pernah lihat gendruwo? Belum pernah, nang TV. Oh, gendruwo itu sosok yang besar, yang menakutkan. Lo kok tahu? Dari TV, dari film. Jadi kita itu dari kecil sampai dewasa, sampai besar, sampai tua dicekoki dengan hal-hal yang mistis. Yang sesungguhnya kita tidak tahu kebenarannya. Sehingga kalau ada orang bicara hal-hal yang gaib, hal-hal yang menyeramkan, kita langsung takut. Inilah tujuan mereka orang-orang syirik, inilah tujuan mereka para dukun, agar mereka lancar rezekinya. Biar kita rajin datang ke mereka. Bawa gula teh. Itulah cara mereka cari makan. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Ini sudah terjadi dari zaman dulu, dari saya kecil sampai sekarang pun. Kalau ditanya gendruwo seperti apa, buto hijau seperti apa, ya gambarannya yang kita lihat di film-film itu. Padahal kasat mata kita belum pernah melihat sama sekali. Sehingga kita mudah sekali ditakut-takuti. Sehingga inilah yang membuat tauhid kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah sangat rentan untuk dihancurkan.
Gampang sekali untuk menggelincirkan umat Islam, orang yang mukmin digelincirkan ke jalan kesyirikan ini lewat hal-hal gaib. Maka mari kita introspeksi. Apakah saya masih melakukan hal-hal seperti itu? Apakah saya masih percaya dengan hal-hal seperti itu? Dagang biar lancar, kasih jimat ini nanti akan membuat dagangan jadi laris, saingan-saingan jadi tutup semua. Na'udzubillah. Oleh karena itu kita melihat bahwa Rasulullah diturunkan untuk umat di dunia ini, di antaranya adalah untuk memberantas kesyirikan. Untuk memberantas kesyirikan. Makanya 13 tahun Rasulullah berdakwah tauhid di Mekah. 13 tahun. Yang 10 tahun Rasulullah mendakwahkan selain tauhid. Jadi porsi untuk berbicara soal tauhid ini lebih banyak dari porsi yang lainnya. Jadi inilah tentang aulia, pelindung-lindung. Tetapi bagi kita umat Islam, kaum muslimin yang sudah yakin mantap dengan Allah, tidak akan gentar dengan semua hal-hal gaib yang menakutkan itu. Tidak akan gentar, tidak akan takut. Dan para pelaku-pelaku kesyirikan, di ayat itu Allah mengatakan Allahu hafizun alaihim. Allah yang mengawasi mereka. Allah yang mengawasi manusia-manusia yang telah berbuat kesyirikan itu. Maka dilanjutkan ayat, wa ma anta alaihim biwakil. Engkau Muhammad tidak ditugaskan untuk mengawasi penyimpangan-penyimpangan manusia di dalam tauhid. Jadi Rasul tidak ditugasi. Makanya dalam surat An-Nur ayat 54 Allah katakan wa ma 'alar rasul illal balagul mubin. Dan Rasul itu tidak ditugasi kecuali untuk menyampaikan, semata-mata menyampaikan risalah Allah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihkan. Maka tugas dari dai, tugas dari mubalik adalah sekedar menyampaikan, tabligh. Kita para mubalik, para asatid tidak berhak ikut campur tentang hidayah. Karena hidayah adalah hak mutlak Allah yang punya. Para mubalik hanya berhak menyampaikan. Dan cara penyampaiannya pun harus baligh. Ya. Jadi menyampaikan dakwah itu harus baligh. Baligh itu apa? Baligh itu apa yang disampaikan supaya bisa dipahami oleh para pendengarnya, para mustamiknya. Maka kalau kita berdakwah di kampung yang isinya pendengarnya adalah orang-orang kampung, ya janganlah pakai bahasa Arab melulu walaupun dia pintar bahasa Arab. Nanti yang mendengarkan nggak paham. Yang pintar bahasa Inggris janganlah pakai bahasa Inggris karena orang kampung nggak ngerti bahasa Inggris. Maka pakailah
bahasa yang bisa difahami oleh pendengarnya. Ya. Itu diantara baligh. Jadi menyampaikan dakwah pun perlu metodologi, perlu cara agar bisa difahami. Termasuk kajian sore ini mestinya saya sudah fotokopi lembaran-lembaran itu biar dibuka bareng, biar dikaji bareng, dilihat ayatnya yang mana, terjemahannya seperti apa, hanya untuk mempermudah kita dalam memahami ayat-ayat Allah. Karena dalam ilmu kependidikan, kalau seorang murid dalam mencari ilmu mengandalkan mendengarkan saja, itu kemampuan daya tangkapnya itu maksimal 25% dari yang disampaikan, maksimal 25%. Beda lagi kalau dengan cara membaca, ada peningkatan bisa sampai 40%. Beda lagi dengan cara menulis dan membaca, akan sampai pemahamannya akan mencapai 60%. Beda lagi kalau mau menyampaikan, itu bisa sampai 80%. Dan kalau mempraktekan, maka kemampuan daya serapnya bisa mencapai 90%. Jadi sungguh luar biasa. Dalam metodologi belajar mengajar pun ternyata perlu metode yang pas. Bapak-bapak dan hadirin rahimakumullah. Jadi di ayat yang ke-6 ini Allah menegaskan ada orang-orang yang mencari pelindung-pelindung selain Allah, tetapi tugas mubaligh adalah hanya sekedar menyampaikan dengan cara-cara yang baligh. Penyampaiannya harus jelas, harus bisa dipahami oleh para jamaahnya. Ya maaf saja kadang ada mubaligh yang menyampaikannya kurang jelas, mungkin karena intonasi bahasa, mungkin kurang keras suaranya, atau mungkin karena logat bahasanya kurang jelas. Ya, seperti Nabi Musa alaihissalam, beliau tidak fasih untuk menyampaikan wahyu Allah disampaikan kepada pengikutnya. Maka Nabi Musa minta ditemani oleh Nabi Harun untuk menyampaikan kepada umatnya, memperjelas bahasa-bahasa ataupun isi dari dakwahnya. Karena setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Saya sendiri punya guru, beliau kalau disuruh ceramah nggak bisa. Kalau suruh berdiri di atas podium, dia mesti keringetnya gembrobyos, setengah ngeredek, dan yang disampaikan kacau. Sehingga dia ahlinya adalah bidang tulis menulis. Jadi kemampuan orang memang berbeda-beda, jadi nggak bisa disamakan. Nah hadirin sekalian rahimakumullah, mari kita lanjut di ayat berikutnya, ayat yang ke-7. Wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan liyunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul
atau kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Di ayat yang ke-7 ini Allah mulai bercerita tentang masa lalu. Ya. Tetapi diawali dengan cerita yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan. Yang demikian itu telah kami wahyukan kepadamu Muhammad Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Kita tahu pada saat diturunkannya Al-Qur'an ini bahasa yang paling maju itu ada di Arab. Ya. Tulisan-tulisan yang paling maju itu juga ada di Arab. Maka Allah turunkan Al-Quran di Arab dengan menggunakan bahasa Arab. Ini yang kadang-kadang kita repot, kita jadi orang Jawa yang kesehariannya pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, disuruh memahami bahasa Arab. Maka mau tidak mau kita harus belajar bahasa Arab. Ya. Jadi pada saat itu kemajuan berbahasa yang paling unggul ada di Arab. Sastra-sastra yang paling bermutu itu cuman di Arab. Sehingga Allah ingin menunjukkan kehebatannya melalui kalam-kalam yang diwahyukan dalam Al-Quran ini. Maka bahasa-bahasa Al-Quran pun bahasa yang sangat puitis, bahasa yang sangat mengandung unsur-unsur nilai bahasa yang sangat tinggi. Maka kalau kita sekarang belajar bahasa Arab, itu ada mengenal lughah, ada mengenal mantek, ada sorob, ada nahwu, ya, ada balaghah dan banyak macamnya. Karena terlalu unik dan hasanah bahasanya luar biasa. Ya. Bahkan kenapa di dalam bahasa Arab ada sebuah hadis juga, besok di surga pun kita dalam percakapan sehari-hari akan menggunakan bahasa Arab. Innal lughatul jannah lughatul arabiyyah. Sesungguhnya bahasa percakapan di surga adalah bahasa Arab. Maka mau tidak mau kita harus belajar bahasa Arab. Minimal sholat, minimal baca Quran. Itu minimalnya. Nanti di surga otomatis kita akan bisa berbahasa Arab. Enggak usah khawatir, insya Allah di surga kita bisa berbahasa Arab, insya Allah ya. Tetapi di dunia ini kita pun harus fasih, harus melafalkan bahasa Arab dengan fasih ketika melakukan sholat. Ucapan Allahu Akbar, lam jalalahnya harus dibetulkan. Ojo ngucapi Allahu Akbar, nggak kena. Ada juga yang Allahu Akbar. Maka kita terus belajar bagaimana mengucapkan kalimat Allahu Akbar, ucapan yang benar. Ya. Maka sekarang
diadakanlah ngaji Al-Quran dengan tahsin, pelafalan huruf-huruf secara benar sesuai dengan makharijul huruf. Ini anak-anak kecil sudah diajari di TPQ, TPA, di diniyah pelajaran-pelajaran tahsin. Biar kalau mengucapkan ejaan Arab, biar ketika membaca Al-Quran bisa dengan tepat dan benar. Nah, yang sudah tua-tua bagaimana? Mari kita terus belajar. Mungkin kita perlu adakan halakoh-halakoh atau kajian-kajian tahsin untuk orang tua-tua. Nanti bisa dirembuk dengan takmir masjid atau pengurus yang lain. Karena ini kebutuhan kita. Nah, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang berfungsi untuk apa? Litundhira ummal qura wa man haulaha, untuk memberikan peringatan kepada masyarakat kota Mekah waktu itu dan masyarakat di sekitar-sekitarnya hingga sampai ke kita insyaallah. Wa tundhira yaumal jam'i la raiba fi, dan fungsi dari Al-Quran adalah memberikan peringatan tentang adanya hari kiamat yang itu pasti akan terjadi. Maka di hari kiamat itu nanti setelah ada yaumul hisab, penghitungan amal, manusia akan terbagi dua, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada sekelompok manusia yang akan masuk ke surga dan ada satu kelompok yang lain akan masuk ke neraka. Na'udzubillah. Nah, para bapak dan saudara sekalian, saya kira ini waktu sudah harus berhenti kita. Pendalaman ayat yang ke-7 ini masih perlu diperdalam lagi sebetulnya, tapi waktu sudah tidak mencukupi. Saya kemarin di warning katanya jam 17.35 harus berhenti. Ya nggih, tak turuti mawon. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan apa yang benar itu datangnya dari Allah semata, dan bila ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan itu adalah dari saya pribadi sebagai manusia, mahalul khata' wa nisyan, tempat salah dan lupa. Demikian kurang lebihnya dimaafkan. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.